Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, mahasiswa S3 PKN UPI. Hari ini saya mencoba merampungkan tugas filsafat ilmu yang dosen pengampunya Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Teman-temanku semua, sahabatku semua, hari ini saya mencoba membahas berkenaan dengan authentic happiness, kebahagiaan ataupun kebahagiaan yang sifatnya sejati. Teman-temanku semua, hidup ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya senang, susah, bahagia, menderita, suka, dan duka. Namun perlu kita paham, penyebab kita itu bahagia, penyebab kita itu menderita, penyebab kita itu susah, penyebab kita itu tidak happiness, tidak bahagia, itu ada faktor-faktor. Nah, untuk mencapai kebahagiaan yang sifatnya sejati, sehingga ada satu ungkapan, man arafa rabbahu fakat arafa nafsahu. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya, maka dia perlu untuk mengenal dirinya. Kita semua saudara-saudaraku, semakin kita ke dalam, semakin mengoreksi diri kita ke dalam, semakin menelusuri, memahami hakikat kita itu apa, berarti kita sudah ingin mengenal man arafa rabbahu fakat arafa nafsahu. Mengenal Tuhan adalah puncak dari segala kebahagiaan, saudara-saudaraku. Lalu kenapa kita belum bisa sampai kepada titik untuk bisa mencapai titik kebahagiaan yang sifatnya sejati? Apa faktornya? Apa akibatnya? Siapa pelakunya? Kita kembali kepada jati diri makhluk, khususnya manusia. Teman-temanku, manusia itu tidak bisa dipisahkan oleh 3 unsur. Mengenal jati diri manusia itu tidak bisa dipisahkan oleh 3 unsur. Pertama, dia harus mengenal kalau diri di dalam manusia itu ada unsur hewan. Yang kedua, dalam diri manusia itu ada unsur syaitan. Yang ketiga, di dalam diri manusia itu ada unsur malaikat. Makanya kita perlu mewaspadai, memahami, jangan sampai kita keliru di dalam melangkah bahwasanya kita itu adalah hakikat manusia, tidak bisa dipisahkan oleh 3 unsur. Manusia itu mix ketiga-tiganya, bercampur ketiga-tiganya. Ada unsur manusia, ada unsur malaikat, ada unsur syaitan, ada unsur hewan. Jadi untuk bisa mengontrol, untuk bisa memahami manusia itu apa, maka di dalam diri manusia itu ada yang namanya kalbu, ada yang namanya hati. Dalam diri manusia itu ada yang namanya akal. Dalam diri manusia itu ada yang namanya hawa nafsu. Dalam diri manusia itu ada yang namanya syahwat. Oke, kenapa ini perlu kita capai, perlu kita waspadai? Karena syarat untuk mengenal manusia, memahami hakikat manusia,
harus ada kelima unsur tersebut. Jangan sampai kita salah dalam melangkah, jangan sampai kita tidak memahami bahwasanya kita itu adalah manusia yang ingin mencapai titik sejati. Hati di sini adalah raja. Akal pikiran kita adalah komando, sedangkan prajuritnya, tentaranya adalah hawa nafsu. Begitu raja tidak beres, semuanya juga tidak akan beres. Begitu raja tidak becus, tidak amanah, rakyatnya juga amanah. Konsep negara itu ada pada tubuh manusia. Maka jangan sampai kita membinatangkan diri manusia, tapi memanusiakan manusia tersebut. Ingat, Aristoteles mengungkapkan hal itu dibedah oleh Al-Ghazali bahwasanya di dalam diri kehidupan jagat raya ini, manusia terdiri, makhluk Tuhan, manusia terdiri bukan hanya sendiri. Manusia juga ada makhluk yang lain yang berdampingan dengan manusia. Makanya menurut pandangan Aristoteles, ada manusia itu hewanun natik, ada manusia hewanun muftarif. Manusia adalah hewanun natikun, makhluk yang berpikir. Kata-kata berpikir itu tidak bisa dipisahkan oleh naluri manusia, tidak bisa dipisahkan oleh kalbunya manusia. Oke. Hati-hati. Bereskan dulu hati kita. Bereskan dulu jiwa kita. Sehingga menciptakan manusia-manusia yang paripurna, yang siap berdaya saing, memikirkan ke depan apa yang menjadi tanggung jawab dirinya selaku manusia. Hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya urusan makan. Kalau hanya urusan minum. Kalau hanya urusan faktor kebutuhan biologis. Boleh jadi kamu itu termasuk dari kalangan bahaim. Apa itu bahaim? Binatang ternak. Dan hati-hati pula kalau kehidupan kita itu hanya membuat kita bahagia semata, kita hanya mencari perankingan saja antara ranking 1 dan ranking 2. Kita yang menang, dia yang kalah. Hati-hati, engkau itu, saya itu, kita semua itu adalah makhluk yang boleh jadi makhluk itu adalah binatang liar ataupun sabuah. Dan hati-hati pula jikalau kita jenisnya kebahagiaan hanya menyembah Allah semata, menyembah Tuhan semata, itu posisi kita itu adalah malaikat. Bukan tidak bagus, bagus menjadi malaikat. Tetapi perlu kita pahami, kita itu manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan oleh 3 unsur. Di dalam diri manusia harus ada 3 unsur. Kembali kepada diri kita, bagaimana mengontrol, memahami, menjaga, membatasi gerak ketiga unsur tersebut sehingga engkau mencapai kebahagiaan yang sifatnya sejati. Inilah penyampaian saya pada hari ini, perkuliahan kita pada hari yang berbahagia. Ini intinya kita itu manusia. Untuk mencapai titik kebahagiaan, kita perlu mengoreksi diri kita pribadi, mengoreksi bagaimana langkah kita, mengoreksi bagaimana diam kita. Jangan sampai kita melampaui sifat kebinatangan, jangan sampai kita melampaui sifat syaitan, jangan sampai kita melampaui sifat, jangan sampai kita tidak ada sama sekali sifat malaikat di dalam diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Hadanallah wa iyyakum wa afwa minkum.
Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabi. Kabi ra. Alin? Ah, Kaya cak poita. ada egg.